Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas LKM 2 dari mata kuliah Riset Operasi dan Komputasi oleh saya sendiri, Sri Lestari Widianingsih dan Mas Febi Romandan. Judul tugas kami yaitu menganalisa jurnal yang berjudul Optimasi Biaya Penggunaan Alat Berat terhadap Pekerjaan Cut and Fill dengan Metode Integral Linear Programming. Nah, di sini dari tugasnya yang diberikan Pak Willy, yaitu penulisnya Merdi Evalina Silaban dan Ida Ayu Ari Anggreni dari Institusi Universitas Gunadarma Jakarta. Jurnalnya itu dari Sintak Literatur, Jurnal Ilmiah Indonesia tahun 2022. Next. Persoalan yang kita angkat dari jurnal tersebut yaitu penulis mengangkat persoalan ketidakefisien penggunaan alat berat pada proyek jalan tol Gempol Pandaan tahap 2. Hal ini ditandai dengan adanya keterlambatan proyek dari pekerjaan tanah yaitu cut and fill, jadi menyebabkan lintasan kritis proyek. Jadi tujuan penelitian jurnal tersebut yaitu gimana memprogram atau menganalisis optimasi alat berat tersebut bisa tepat waktu, bisa efisien, dan bisa proyeknya itu berjalan dengan baik gitu. Next. Nah, di sini terdapat data umum pekerjaan proyek tersebut ya. Jadi produktivitas alat yang dikerjakan pada proyek jalan tersebut itu dari STA 1150 sampai dengan 13060. Dari data yang didapat itu terdapat lamanya pekerjaan itu 60 hari, pekerjaan timbunan 367 hari, biaya pekerjaannya itu sebanyak 361 juta, biaya timbunannya 21 miliar. Nah, jarak kuari dari lokasi itu 30 km per jam per hari, 8 jam faktor konveksi tanah dan kondisi asli, kondisi lebat padat dari teks tersebut. Nah, untuk alat berat yang digunakan itu untuk galian tanah itu menggunakan ekskavator dan dump truck. Untuk timbunan tanahnya juga sama, menggunakan dump truck, bulldozer, sheet foot roller, dan vibroller. Jadi gimana untuk penyelesaian program linear programming dapat memangkas dan berjalan efektif itu menggunakan metode linear programming. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Febi. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau mau jelaskan tentang ini batasan fungsinya. Jadi di sini kita bisa dapat untuk fungsinya yaitu min Z sama dengan 362.430 X1, di mana X1 itu adalah ekskavator, kemudian 446.445 itu untuk X2 yaitu dump truck, terus 446.445 X3 itu ya dump truck untuk timbunan. Nanti X2 itu untuk galian dan X3 ini untuk timbunan. Jadi dump truck untuk galian dan timbunan itu memang dipisah karena analisanya berbeda. Kemudian 652.619 itu X4 untuk bulldozer, kemudian 509.870 untuk X5 yaitu sheet foot roller, kemudian 465.392 itu X6 yaitu vibroller. Ini nanti di jurnal nanti ada datanya untuk analisa alat beratnya, yaitu ketika semua dijumlahkan bisa dibuka.
di biaya total ini tadi ini untuk dump truck yang apa ya, yang untuk timbunan kalau nggak salah ini ya, ini 446.445. Balik ke apa, ke jurnalnya, ini dari biaya total semua 446.447 berapa itu? 446.447 dibulatkan jadi 446.445. Kemudian di slide berikutnya, nah ini untuk fungsi kendalanya ini. Jadi di sini ada batasan biayanya, yaitu biayanya 362.430 untuk apa namanya, ini X1 eksavator, kemudian 446.445 X2 itu tadi dump truck kalian, dan harus kurang dari atau sama dengan dari yang mau kita optimasi tadi. Dan di bawah juga sama, di situ untuk apa namanya X3, X4, X5, X6 juga harus di bawahnya atau kurang dari yang mau kita optimasi tadi. Kemudian untuk waktu produktivitas ini juga harus memenuhi kebutuhan volume, yaitu 400 untuk eksavator, kemudian 400 untuk apa namanya dump truck, dan seterusnya. Ini untuk 81 ini kalau nggak salah ini kapasitas dari apa namanya, kapasitas dari EXA-nya. Kemudian 461.483 itu juga volume dari galian. X2 itu galian apa timbunan? Galian tadi ya. X2 tadi untuk X2 ini tadi di X2 untuk dump truck ya, betul, untuk galian. Oh ya, galian. Jadi ini $81.000 itu kapasitas volume pelaksanaan yang harus dikerjakan. Kemudian yang 400 X1 ini adalah kapasitas apa namanya, kapasitas bracket untuk apa namanya ini EXA-nya. Dan ini ketersediaan alatnya juga, ini yang ada di lapangan itu ada 2, 3, 18, 4, 3, 2 itu harus kita optimasi. Jadi X1 kita punya 2. Kemudian untuk dump truck untuk galian kita punya 3, dump truck timbunan kita punya 18. Kemudian apa namanya itu seafood roller kita punya 4. Kemudian itu untuk vibroller kita punya 3. Satunya apa? Jadi tadi yang X6 jamretnya kan 2, SIM X2, BX3. Iya, ini untuk galian, ini untuk timbunan. Kemudian ini untuk bulldozer ya, mohon maaf. Bulldozernya X4 itu bulldozer. Kemudian X5 itu kita punya 3 untuk seafood roller, kemudian vibroller ini kita punya 2. Ini batasan kita untuk ketersediaan alat. Kemudian ini kendala ketidak negatifan, kita harus lebih dari 0. Kemudian kendala integer, dioptimasi dengan solusi bulat, kita harus sama dengan integernya. Lanjut. Dan ini hasil optimasi dengan metode branch and bomb. Di sini kita mendapatkan eksavator membutuhkan 1 unit, dump truck galian kita butuh 1 unit, dump truck timbunan kita butuh 15 unit, bulldozer kita butuh 2 unit, seafood roller kita punya 1 unit, dan vibroller kita punya 1 unit. Ini hasil optimasi dari itu tadi. Kemudian perbandingan biayanya, sebelum optimasi untuk galian kita membutuhkan 361.149.144.
Kemudian di timbunan kita membutuhkan 21.897.551. Setelah optimasi, galian kita bisa tekan di angka 235.712.817. Kemudian di timbunan dari 21 miliar kita bisa mengoptimasi hanya menghabiskan 17.933.332.663. Ini selisih penghematan kita juga lumayan dari hasil optimasinya. Untuk kalian kita bisa menghemat 125.436.327. Kemudian di timbunan kita bisa menghemat 3.180.564.888. Kemudian ini untuk perbandingan waktu sebelum optimasi di proyek itu kita membutuhkan schedule di 60 hari. Setelah kita optimasi kita hanya membutuhkan 58 hari. Kemudian untuk timbunan dari rencana 367 hari kita bisa mengoptimasi hanya di 333 hari. Jadi kita bisa menghemat waktu. Untuk galian kita hemat 2 hari dan untuk timbunan kita hemat 34 hari. Dan software yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan software QM for Windows untuk penyelesaian metode simplex dan brain and bone-nya. Terima kasih.